Nah, di bab ini kalian akan memahami tentang interaksi desa dan kota. Begitu menarik karena kita kan tahu kan Indonesia tuh luas banget tuh. Dia punya banyak banget kota dan juga tentunya secara otomatis juga punya banyak banget yang namanya desa. Nah, kalau misalnya kalian miss out atau ketinggalan nih untuk memahami interaksi desa dan kota ini, kalian tentunya juga kurang deh untuk memahami Indonesia secara lebih mendalam. Asik. Nah, di sini di geografi ini, di bab ini kita akan membahas yang pertama namanya pola keruangan desa. Di mana pada pola keruangan desa ini kalian akan memahami mengenai karakter desa itu secara ruang kayak gimana dan penduduknya seperti apa sih. Pada pembahasan ini, kita akan membahas mengenai definisi atau pengertian dari sebuah desa, lalu ciri-ciri yang terdapat di desa, dan potensi apa saja yang ada di desa. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian desa. Nah, di sini ada pengertian desa menurut para ahli. Menurut Erwin Tarto, desa merupakan perwujudan atau kesatuan sosial, ekonomi, geografi, politik, serta kultural yang ada di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Menurut Paul Halendis, desa adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa. Sedangkan menurut Sutarjo Karto Hadikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kita akan masuk ke ciri-ciri desa. Ya, jadi desa itu memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan kota. Proses sosialnya berjalan lambat. Kemudian masih memiliki sifat gotong royong yang sangat kuat. Tingkat pendidikannya relatif rendah. Golongan orang-orang tua biasanya di kampung itu umumnya memiliki peranan penting dan masyarakatnya masih memegang norma-norma agama secara ketat. Warga masyarakatnya memiliki hubungan kekerabatan erat karena berasal dari satu keturunan. Ya, biasanya dari desa itu terdapat ada satu suku atau beberapa suku atau masih memiliki hubungan darah. Ya, kemudian corak kehidupannya bersifat paguyuban. Struktur ekonominya masih agraris dan juga cara bertaninya sebagian besar masih tradisional. Nah, dalam berhubungan dengan kota, desa memanfaatkan potensi desa sebagai ruang. Potensi desa sebagai ruang itu sendiri bisa kita pahami sebagai potensi fisik dan potensi non-fisik. Untuk potensi fisik sendiri itu ada tanah, air, iklim, flora, dan fauna. Nah, aspek-aspek ini yang menjadi modal bagi desa untuk berhubungan dengan kota. Ya, misalnya bisa sebagai pemasok barang-barang pertanian atau lebih ke bahan pangan. Jadi seperti ekspor hewan-hewan ternak, sayur-sayuran itu dari desa dengan memanfaatkan ruangnya. Untuk potensi non-fisik sendiri itu lebih ke pemberdayaan sumber daya manusia seperti lembaga dan organisasi sosial. Contohnya seperti koperasi, balai desa, posyandu, dan lain-lainnya. Kemudian ada aparatur atau pamong desa. Nah, aparatur ini bertugas untuk menjaga kelancaran administrasi desa dan menggerakkan sumber daya manusia di desa. Contohnya seperti kepala desa, kepala adat, dan sebagainya. Kemudian masyarakat desa.
Nah, masyarakat desa yang hidup bergotong royong merupakan sebuah kekuatan berproduksi atau kekuatan untuk membangun atas dasar kerjasama dan saling pengertian.